Biasanya kalau ada kita berpikir agak lebih jauh sedikit, dianggapnya tuh penganut teori konspirasi. Konspirasi itu biasanya pada orang-orang pada sinis, skeptis. Apaan sih konspirasi? Iya. Ada yang mengira konspirasi itu ilmu cocokologi, mencocok-cocokkan. Bukan itu. Konspirasi itu dikiranya kalau ada konspirasi berarti nggak ada virusnya dong. Bukan begitu. Percaya konspirasi berarti sebetulnya konspirasi itu arti letternya itu adalah persekongkolan. Persekongkolan antar apa dong? Kok bisa persekongkolan antar kekuasaan, antar yang mempunyai kekuasaan dan yang mempunyai kepentingan bisnis besar. Ini di dunia ya, jangan dibayangkan di negara di dunia. Nah, kemudian itulah konspirasi antara dua itu bisa menciptakan apa saja. Nah, pengalaman saya menghadapi langsung. Jadi pada waktu saya mempunyai hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Bahwa flu burung itu adalah bukan alami, tetapi rekayasa. Kemudian saya mengajak negara-negara yang lain. Dan ternyata negara-negara di dunia semua berada di belakang saya. Apakah itu Inggris, apakah itu Perancis, apakah itu Jerman, apakah itu Australia, apakah itu Cina, apakah itu India, apakah Rusia. 128 negara, termasuk negara non-blok yang saya hidupkan. Negara non-blok adalah negara yang tidak memiliki ikatan dengan negara lain untuk tujuan politik. Semua berdiri di belakang saya, setuju dengan hipotesis saya. Sehingga saya mengajukan resolusi ke WHO secara hukum internasional yang betul. Kalau sebagai anggota WHA mengajukan resolusi, WHA atau World Health Assembly atau Majelis Kesehatan Dunia adalah forum di mana Organisasi Kesehatan Dunia diatur oleh 194 negara anggotanya. Ini adalah badan pengaturan kebijakan kesehatan tertinggi di dunia dan terdiri dari menteri kesehatan dari negara-negara anggota. Maka WHO harus menanggapi dengan baik. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi itu WHO membuat suatu pertemuan besar dari menteri-menteri kesehatan seluruh dunia. Tentu saja yang melawan WHO adalah saya pimpin. Dan ternyata di dalam forum itu yang mewakili WHO adalah negara adidaya. Negara adikuasa atau negara adidaya adalah negara dengan posisi dominan yang ditandai dengan kemampuannya yang luas untuk memberikan pengaruh atau memproyeksikan kekuasaan dalam skala global. Nah itu saya terkaget-kaget kalau terhadap negara ini mestinya ya aku nggak berani gitu dalam hati saya. Oh saya itu nulisnya pada WHO, kenapa yang keluar kok negara gitu. Inilah saya, konspirasi itu seperti ini. Nah ini suatu bentuk yang jelas-jelas di mata saya dan membuat saya kaget karena munculnya itu kan pas sidang dunia itu. Wah kaget saya, loh kok muncul ini. Dan ternyata ada satu organ di dalam WHO yang ada di bawah negara adidaya tersebut, namanya GISN, Global Influential Surveillance Network. Itu GISN. Setiap semua orang yang punya virus masukkan ke sana. Saya masukkan ke sana. Tapi ternyata tiba-tiba virusnya Vietnam dibikin vaksin, dijual ke saya. Loh, kamu pakai virusnya siapa Pak? Bikin vaksin. Pakai virus Vietnam Bu. Wah jadi ketahuan. Yang jual juga kaget, kenapa ini ibu kok tahu gitu. Karena biasanya tidak pada tahu kalau vaksin itu dibuat dari virus. Nah pada waktu itu, loh kenapa kamu yakin kalau vaksinnya Vietnam pasti cocok dengan virus saya? Belum tentu cocok.
diteliti dulu. Dan ternyata H5N1 Vietnam dan H5N1 Indonesia jauh lebih ganas satu H5N1 Indonesia. Sehingga vaksin yang dibuat dengan strain Vietnam tidak akan bisa memproteksi virus yang ada di Indonesia. Tapi vaksin yang dibuat dari virus Indonesia, H5N1 Indonesia, mempunyai cross protection terhadap H5N1 dimanapun juga, paling hebat. Jadi begitu virus H5N1 itu bertemu dengan DNA kita, itu menjadi sangat ganas dan sangat hebat, bikin mati orang maksudnya. Tapi kalau untuk bikin vaksin paling bagus, paling kuat gitu. Nah, yang saya nggak tahu vaksin yang sekarang ini tidak ada strain-strainan, padahal justru COVID ini adalah virus genom. Genom adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel yang memuat informasi tersebut. Tapi kenapa strain-strain itu kok dihilangkan dari nama itu? Dulu nama itu H5N1 Indonesian strain, H5N1 Vietnam strain. Sekarang nggak ada strain itu. WHO menamakan semau-maunya menjadi COVID-19. Berasal dari mana? Seolah-olah COVID-19 itu sama seluruh dunia. Padahal kan beda. Yang ada di Wuhan, yang ada di Indonesia, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika berbeda. Why? Kok dinamakan sama? Ini suatu tanda tanya yang pasti ada udang di balik batu lah kenapa dinamakan seperti itu. Nanti pada season yang nanti yang akan datang kita bisa menerangkan itu why-nya. Kenapa kok nama dari COVID-19 tidak sesuai dengan nomenklatur dari virus biasa. Nomenklatur adalah pembentukan tata susunan dan aturan pemberian nama objek studi bagi cabang ilmu pengetahuan. Arti lainnya adalah penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu dan seringkali atas dasar kesepakatan internasional. Sekarang kita nggak tahu nih vaksin yang dipakai sekarang ini dari berbagai macam merek juga kita belum tahu juga ya Bu. Tidak transparan. Contohnya Pfizer itu hanya memakai kode genetik dari spike protein. Spike protein punya siapa? Punya virus. Virusnya virus sigma yang mana? Nah, kalau hanya kode genetiknya aja kok yang saya ambil, saya nggak pakai virus. Jadi nggak bisa gitu, kode genetiknya dapat dari mana? Punya virus yang mana? Berarti untuk tingkat keamanannya vaksin itu gimana Bu? Menurut Ibu? Ada Sinovac, ada Pfizer, ada ya kita ini sambil divaksin sambil meneliti. Kita ini adalah untuk uji coba besar-besaran yang dilakukan sekarang dunia ini di dunia. Ya, uji coba dunia besar-besaran. Yang namanya Pfizer dengan AstraZeneca itu cara membuat dengan mRNA dan DNA itu belum pernah dilakukan di dunia. Efeknya nanti jangka panjang seperti apa? Tidak ada yang tahu. Berarti kalau misalnya suatu saat terjadi sesuatu, ini tanggung jawab siapa Ibu? Ya nggak tahu, tergantung pada waktu dia mau dikasih vaksin itu atau negara ini misalnya kerjasama dengan Pfizer, bagaimana MOU-nya kerjasamanya? Dan rakyat nggak tahu apa-apa tentang itu. Kalau saya lihat yang di Norwegia yang dapat Pfizer kan udah mati 23 orang lansia. Terus sekarang nggak ada kabarnya lagi. Apakah yang bertanggung jawab itu negaranya ataukah Pfizer-nya, saya nggak tahu. Nah, ini yang penting adalah mentransparankan rakyat agar tahu bahwa cara yang dipakai oleh AstraZeneca maupun oleh Pfizer maupun oleh Moderna itu belum pernah dipakai di dunia ini. Kalau semuanya dengan transparan, tidak akan ada konspirasi, tidak akan ada kejahatan kesehatan.